Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acung Lebih bareng gue Zandi. Dan sekarang gue lagi ada di event IMHEX 2025. Dan di video kali ini gue bakal ngajak kalian keliling ke beberapa booth di sini dan ngasih rekomendasi barang apa, produk apa yang gue rekomendasikan di booth tersebut. Jadi tonton sampai akhir, kira-kira mana yang terbaik dari setiap boothnya yang menurut gue cocok banget buat kalian beli di event IMHEX 2025 ini. Ataupun ya dilepas IMHEX juga boleh sih beli barang tersebut. Yuk kita sekarang jalan-jalan. Booth pertama gue datengin itu ada NJS, kayaknya deket banget sama itu entry-nya. Dan gue bakal nunjukin ke kalian rekomendasi helm di booth-nya NJS ini. Menurut gue yang mana yang paling oke dari NJS. Oke, di booth NJS ini menurut gue yang paling oke itu udah pasti yang ZX1 Air full face-nya. Under 1 juta, udah ada push pin, udah bisa masang anti-fob. Jadi udah ada mounting juga buat action cam, ini tinggal dilepas nih ya. Kalian bisa masang mounting action cam di sini, jadi udah built-in banget helmnya. Dan kualitas juga oke, fitment juga oke. Ini sih rekomendasi dari gue untuk di NJS, yaitu NJS ZX1 Air GT. Oke, sekarang gue ada di booth-nya GM, ini sebelahnya NHK, terus dari sini gue ke NHK. Di GM ini, tadinya gue mau nyari GM G2 atau G2, cuman dia nggak bawa ke IMHEX, mungkin besok atau entah dari keberapa. Yang notice dari pertama ini gue langsung notice ke yang GM Fury dengan warna-warna yang barunya. Ini warnanya lucu-lucu banget. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, warna ventilasinya, warna-warna line up-nya ternyata baru-baru semua. Ini baru-baru semua line up-nya. Dan yang paling menarik itu buat gue yang warna hijaunya sini. Masih tetap manly, tapi lucu juga. Warna smoke di ventilasinya juga oke banget. Oke sih. Tapi kalau misalnya kalian nyarinya fungsi, helmnya beneran fungsi banget. Walaupun ini tetap fungsi sih, yang GM Fury ini dia udah double visor, harga under gope. Tapi kalau yang lebih fungsional lagi soal ventilasinya, ada King Fighter yang dibawa ke IMHEX ini. Jadi ada GM King Fighter. GM King Fighter ini ventilasinya paling massive, bentukannya simple, karena dia tanpa ada spoiler. Gitu. Warna-warnanya warna kalem semua, warna-warna cowok semua lah kalau ngomongin soal GM King Fighter. Oke, sekarang kita lanjut ke booth-nya NHK. Oke, dan sekarang gue ada di booth-nya NHK. Di NHK ini gue nggak bisa merekomendasikan cuma satu helm. Di sini ada dua helm menurut gue paling oke yang dibawa di IMHEX ya gitu. Walaupun karena NHK ada banyak, kan S1 GT Pro, ada yang N2 series, N1 series gitu ya, atau R1 series-nya juga ada. Cuma sekarang gue bakal bahas yang full face-nya itu. Rekomendasi dari gue itu di NHK GPR Tech yang street. Kalau yang race juga tentu lebih oke karena dia materialnya beda. Cuman yang street udah sangat cukup, sangat nyaman banget. Itu full face nyaman dengan harga yang di bawah 2 juta kalau nggak salah. Untuk yang GPR Tech itu, ya kalau misalnya kalian mau yang lebih murah lagi, ada juga sih yang NHK Mark 1. Gue masih pakai Mark 1. Cuman yang ini lebih spesial sih kalau kita ngomongin yang GPR Tech. Untuk secara fitmentnya, secara fitmentnya sih buat gue yang GPR Tech itu fitmentnya paling oke banget. Dan untuk half face-nya, open face-nya, gue sih rekomendasiin yang NHK N2 series gitu. Tapi ini dia bawanya N2 Max di sini. Ada NHK N2 Max dari open face-nya NHK. Dan gue sekarang ada di booth-nya Magna dan juga HJC. Kalau misalnya kalian tahu, gue itu pakainya HJC yang E30 dan juga HJC 11 Pro sebenarnya. Dan gue tuh selalu penasaran sama HJC yang RPHA 12. Bukan yang 1N oke sih ya, itu yang versi race-nya. Cuma 12 ini menurut gue ini yang sport touring. Dan tadi gue coba fittingnya, ternyata berubah drastis dibandingkan yang 11 Pro. Kalau buat gue ya, ini bisa juga true size kemungkinan, atau mau up size pun masih bisa, karena emang lebih leluasa waktu kita naik satu size gitu. Dan fitmentnya, wah, gue teriak dulu sih kalau pakai 12 ini gitu.
Nih, sama Ko Willy. Sekarang kita masuk ke booth-nya KYT. Kita bakal bahas beberapa rekomendasi dari brand KYT, Ya, MDS, satu lagi INK, Xiaomi. Xiaomi. Nah, kita bakal kasih rekomendasi dari satu helm dari tiap masing-masing brandnya. Oke, kita explore. Sekarang gua ada di booth-nya KYT, INK, dan MDS, Xiaomi juga seperti gua disebutin tadi bareng sama Ko Willy. Dan di sini gua bakal kasih rekomendasi ke kalian. Rekomendasi pertama dari KYT. Untuk KYT, gua rekomendasiin udah jelas yang KYT TT Revo. Itu belum lama gue review. Dan impresinya emang oke banget sih. Maksudnya dari fiturnya, dari harganya, dari segala macamnya worth it berdasarkan dengan harga jualnya. Kita dapat isi 2206, helmnya tadi bilang cukup ringan, ada push pin gitu ya. Ada juga tear off post gitu. Jadi untuk TT Revo ini cukup menarik untuk bisa kalian dapetin di IMHEX. Dan yang kedua, untuk open face-nya sebenarnya ada yang TT-RZ ataupun KYT Kyoto Ranger. Cuman untuk event IMAX ini spesial, ada yang KYT Kyoto Ranger warnanya sparkling blue. Itu hanya bisa didapatkan di setiap event aja. Jadi itu mungkin bakal jadi ya, buruan karena tidak dijual online, tidak dijual di offline store, hanya di event aja. Itu yang menurut gue yang perlu kalian dapetin di IMAX kali ini, Kyoto Ranger 2.0 yang sparkling blue. Dan untuk dari brandnya MDS sudah tentu kalau bisa pilihan gue itu rekomendasinya di MDS Voltus. Itu udah sangat cukup dengan harga yang dijual sekitar 300 ribuan aja. Kalian dapetin helm buat harian untuk komuting MDS Voltus. Itu rekomendasi dari gue di event IMHEX kali ini. Pilihan warnanya pun ada banyak. Dan kalau misalnya ngomongin yang INK udah pasti INK Terra 2. INK Terra 2 itu udah paling bener lah fiturnya buat harga 100 ribuan, udah lebih dari cukup juga. Jadi kalau ngomongin soal KYT dan INK, biasanya dia kayak fiturnya, spesifikasi yang dikasihnya tuh lebih dari cukup gitu, dari harga yang ditawarkan. Itu sih, terutama yang sudah tersertifikasi ISI 2206, itu juga sebuah fitur yang cukup mahal sih gitu. Oke, sekarang gue ada di booth-nya Soi sama Nolan. Gue bakal kasih rekomendasi di sini. Pertama dari Soi dulu. Kalau ngomongin Soi, gue beneran paling pas banget tuh pakai yang Soi J Cruise 2 karena emang fitmentnya luar biasa enak. Dan fitmentnya sih nggak ada lawan sih. Untuk open face premium itu tuh Soi J Cruise 2. Kita lihat detailnya seperti apa. Sekarang kita masuk ke yang versi Nolan-nya. Kalau Nolan, buat gue pribadi, yang terbaik dari Nolan itu pasti yang versi race-nya, yang versi X804RS. Ini nih. Wih, ini yang 803 sih. Ini 803. Yang ini 804RS. Ini yang paling oke, 804RS. X804RS ini ya dia udah yang paling top line-nya buat race-nya, FIM, sertifikasinya. Dan fitmentnya emang buat gue untuk yang Nolan ini, grup Nolan tuh harus upsize sih. Harus upsize, cuman dia ringannya juga ini mantep banget, cuman 1400 gram aja buat versi race-nya. Dan pure made in Italy, ini versi karbon, agresifnya nggak terlalu berlebihan buat gue. Ini fitmentnya juga luar biasa enak. Pokoknya ini rekomendasi gue topnya dari Nolan X804RS. Dan selanjutnya sekarang gue ada di booth-nya Shark. Dan ngomongin soal Shark ini, gue itu pakainya RSR Pro. Itu Shark pertama gue itu bukan RSR Pro tapi S700. Kalau misalnya ada yang tahu, gue di googling aja S700. Itu pertama kali gue pakai helm Racing Premium dan akhirnya naik ke RSR Pro. Dan sekarang kita lihat yang terbaik menurut gue rekomendasinya untuk Shark itu di yang Iron GP. Udah pasti itu nggak ada obat lagi sih. Untuk teknologinya dari Prancis kalau nggak salah untuk Shark ini, dan detailnya menarik, fitmentnya nggak banyak orang yang tahu soal helm ini, soal fitment seperti apa. Tapi pengalaman gue pakai Shark cukup lama itu, yang RSR Pro itu sih masih full face yang ya gue pakai race oke, pakai track day oke, pakai touring pun masih aman banget sih untuk pakai yang RSR Pro. Dan sekarang kita bakal coba yang Shark Iron GP. Kalau yang Iron biasa udah cukup sih. Kalau Iron GP itu terlalu agresif, Iron biasa itu udah sangat cukup banget kalau buat gue pribadi.
Bro, penggemarnya Racing Fit udah sih ini sih, ada obat sih. Peluknya hampir sudah bagian kepala gue. Ini pas banget, premium, feel, helmet, terasa di padding-padding interiornya dan paling top ini. Top banget, top, ada obat. Sekarang kita ada di booth Carglass. Kalau sini bawahnya nggak terlalu banyak, dia ada yang KRC, NFS, dan ini nih CFM kalau nggak salah. Ini mungkin yang bakal best seller di event ini, kayaknya sih bakal model-model vintage retro kayak gini sih, yang ciri khasnya Carglass lah gitu. Dan kalau saya buat cewek-cewek, bisa juga pilih yang gini-gini. Tapi ya, yang buat universal sih kayaknya ini sih. Cuman kalau misalnya dapat nih, rekomendasiin yang emang dapatnya yang livery Midnight Series itu lucu-lucu. Sekarang gua ada di booth-nya Origin. Ini baru gua review sih. Entah duluan mana, entah video ini atau video reviewnya Origin. Gua udah ada 3 helm, ada yang Virgo, ini yang Virgo di atas. Ini yang gua review ada di studio. Ini Virgo, ini Vega, ini yang gue mau Vega, ini Galaxy modular klasik. Ada yang Spartan dan lain-lain sih. Jadi kita lihat yang Spartan ya. Spartan, Spirit. Nah, ini kalau saya ini yang Spirit. Ini Spirit. Ini masih Spirit dan ini yang Galaxy. Kok Galaxy gue suka sama bentukan chin guard-nya. Jadi kayak cocok banget kalau misalnya kalian pakai Triumph, pakai Harley. Ini bentukan chin guard-nya gue suka banget untuk yang Galaxy ini. Tapi kalau misalnya di model full face-nya, tetap kelihatan klasiknya. Jadi modular, klasik, fiturnya modern. Ini yang menarik dari si versinya Origin, apa tadi gue lupa ini Origin apa? Origin Galaxy gitu. Cuman yang selalu bikin gue tertarik itu versi ini, versi Vega. Kayaknya gue mau pakai yang ini. Gue penasaran banget sama Vega di sini. Veganya oke banget gitu. Dan kalau milih satu di Max ini, gue tuh bakal nyaranin yang ini. Ini banget, ini yang Galaxy. Jadi ini Origin Vega Galaxy, gue rekomendasi ini untuk di event Max ini.